Oke, halo. Eee, Ketemu lagi bareng sama saya. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai limit fungsi trigonometri. Nah, jadi, kita mau bahas mengenai limit, sebentar, oke, ketebalan sedikit. Limit fungsi trigonometri. Nah, oke. Jadi di video kali ini kita akan memulai pembahasan mengenai limit fungsi trigonometri. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau membahas limit fungsi trigonometri ini, pada intinya sebenarnya nanti kita cuma akan berurusan dengan beberapa hal dasar yang cukup penting. Yang pertama nanti adalah hal dasar pertama yang cukup penting. Kalau kita punya yang pertama ya, kalau kita punya limit X menuju 0 dari sin AX. Nah, kalau kita punya bentuk limit sin AX per X, ini nanti hasilnya bisa langsung aja. Kita bisa langsung, ini nanti hasilnya adalah sama dengan A. Nah, langsung kayak begitu ya. Adapun kalau dibalik gitu ya. Kalaupun kita balik limit X menuju 0 dari X per sin AX per sin AX. Nah, ini nanti hasilnya juga mirip-mirip. Ini nanti juga hasilnya berarti adalah ini sama dengan 1 per A. Nah, kayak gitu ya. Ini yang bagian kedua. Nah, adapun nanti yang bagian ketiga sebenarnya mirip-mirip. Tapi dia nanti berupa jadinya adalah tan. Jadi kalau kita punya bentuknya adalah kalau kita punya bentuknya adalah sebentar. Oke. Tan AX per X ini juga nanti hasilnya A. Nah, atau kebalik juga. Kalau nanti kita punya bentuk limit X menuju 0X per tan AX, X per tan AX, ini juga nanti hasilnya adalah seper A. 4 hal ini yang perlu kalian perhatikan kalau kita menjawab soal limit dari fungsi trigonometri. Nah, yang akan kita bahas nanti adalah soal-soal. Dan perlu kita ingat kalau kita ketemu rumus dengan cos alfa. Nah, ini nanti rumusnya adalah 1 min 2 sin kuadrat setengah alfa. Dan ini nanti biasanya disebut sebagai rumus sudut rangkap ya. Nah, ini nanti disebut sebagai rumus sudut rangkap. Oke, saya kasih catatan dulu. Ini adalah rumus sudut rangkap. Ada 3 sebenarnya. Ada cos alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Ada cos alfa sama dengan 2 cos kuadrat setengah alfa min 1. Ada juga rumus nanti cos alfa sama dengan cos kuadrat setengah alfa min sin kuadrat setengah alfa. Tapi yang sering kita pakai di trigonometri, limit fungsi trigonometri itu adalah yang ini. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita coba lihat di soal ya. Nah, jadi ini soalnya ada. Nah, ini sebenarnya soal ini udah pernah saya bahas di Instagram saya. Jadi kalian juga bisa main-main ke Instagram saya gitu ya, untuk melihat soal-soal tertentu. Oke, sebentar. Oke, jadi kita mau lihat gimana sih cara menyelesaikan si nomor 1. Dan ingat yang kita punya tadi adalah ini. Limit X menuju 0 sin AX per X sama dengan A. Limit X menuju 0X per sin AX sama dengan seper A. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sekarang gimana cara kita menyelesaikan? Nah, soal yang bentuknya adalah seperti ini. Nah, coba saya kopas dulu nih ya. Limit X menuju 1
tan X min 1 sin 1 min akar X per X kuadrat min 1. Biar kalian gak bingung, saya coba kasih kode pewarnaan yang kira-kira sesuai. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, prinsipnya kalau bentuknya seperti ini, kita lihat limit X menuju 1, kita lihat limit X-nya menuju 1. Nah, bisa lihat di situ limit X-nya menuju 1. Tapi semuanya kayaknya bergeraknya ke 1 juga. Dimana tan X-nya, nah di sini tan X min 1. Dan yang berada di sini juga nanti 1 min akar X. Dimana kalau disubstitusi 1 jadinya 0, juga. Jadi sebenarnya mirip-mirip aja sama yang berada di halaman pertama tadi. Nah, kita lihat di sini nih. Nah, kalau kita lihat di sini, ini limit X menuju 1 tan X min 1 dikali sin 1 min akar X per X kuadrat min 2X plus 1. Nah, bentuk ini kalau kita perhatikan secara detail gitu ya. Kalau kita perhatikan ini secara detail, maka sebenarnya si X kuadrat min 2X plus 1 itu kan bisa difaktor, ya kan? Nah, ini bisa difaktor jadi apa? Jadi X min 1 dikalikan dengan X min 1. Nah, seperti itu. Dimana artinya adalah, saya lanjut lagi ke sebelah kanannya ya. Nah, saya lanjut lagi ke sebelah kanan. Nah, dimana limit X menuju 1 dari tan X min 1 dikali sin 1 min akar X per X min 1 dikali X min 1 itu bisa diubah jadi seperti ini. Nah, saya kopas lagi. Nah, X min 1 yang berada di sebelah kanan, kita ingat kalau gini ya. Kita ingat kalau kita punya P kuadrat dikurang dengan Q kuadrat, ini nanti jadinya adalah P plus Q. Lalu kita kali nih. Kita kali sama P min Q. Nah, kan kayak gini. Artinya apa sih? Artinya si X min 1 yang berada di sebelah kanan tadi bisa difaktor. Tapi faktornya berarti jadi kayak gini nih. Akar X plus 1 dikali akar X min 1. Nah, kayak gitu. Jadi si X min 1 yang berada di sebelah kanan bisa diubah menjadi, nah si X min 1 yang di sebelah kanan yang ini tadi, itu bisa diubah menjadi ini. Kenapa? Karena kita punya pemfaktoran yang ini tadi, bahwa P kuadrat min Q kuadrat sama dengan P plus Q dikalikan dengan P min Q, gitu ya. Nah, tapi belum terlalu mirip karena nanti sin 1 min akar X-nya itu yang bawahnya akar X min 1. Nah, artinya berarti ini bisa kita ubah, gitu ya. Bisa kita ubah ke dalam bentuk seperti ini. Nah, bisa kita ubah ke dalam bentuk seperti ini. Ini saya hapus dulu. Nah, kita bisa tarik keluar negatifnya. Akar X plus 1 dikali 1 min akar X. Nah, dimana kita bisa lihat nih bahwa ini berarti bisa dipisah ya. Bisa dipisah. Sebentar, ini saya kasih pembatas dulu. Nah, itu saya kasih pembatas dulu. Ini bisa kita pisah menjadi, nah, ini bisa kita pisah menjadi kayak gini. Limit X menuju 1 dari, nah, tan X min 1 dibagi dengan X min 1 dikalikan dengan limit X menuju 1 dari, nah, sin 1 min akar X per min dari 1 min akar X dikali lagi sama limit X menuju 1 yang tersisa tinggal adalah 1 per akar X plus 1. Tinggal kita masukin aja satu-satu, dimana, nah, masing-masing dari yang ini
Ini berarti adalah 1. Dikali sama yang ini adalah min 1. Kenapa? Karena ada negatifnya di bawahnya ya. Nah, yang berikutnya berarti ini adalah tinggal disubstitusi X-nya sama dengan 1. 1 per akar 1 tambah 1. Berarti 1 kali min 1 adalah min 1 dikalikan dengan 1 per 2 ya. Maka jadinya adalah min 1 per 2 atau min setengah. Seperti itu. Ternyata nggak terlalu susah ya. Jadi kalau kita lihat dari soal awalnya, di mana soal awalnya adalah tan X min 1 dikali sin 1 min akar X per X kuadrat min 2X plus 1. Nah, ternyata bisa dibuat ke dalam bentuk seperti itu. Jadi kita bisa buat, ternyata kalau kita lihat di sini, ini bisa menjadi limit X menuju 1 dari, tetap masih soalnya ya, terus si X kuadrat min 2X plus 1-nya difaktor. Nah, terus difaktor lagi si X min 1-nya, sehingga ketika si X min 1-nya itu difaktor jadi akar X plus 1 dikali akar X min 1, maka jadi match gitu. Antara sin 1 min akar X per akar X min 1-nya. Tapi supaya kita bisa dapat bentuk yang negatifnya, berarti jadinya nanti limit X menuju 1 tan X min 1 per X min 1, nah minnya dikeluarkan, berarti jadinya min dari 1 min akar X. Lantas bisa kita buat ke dalam bentuk seperti itu. Maka jawaban yang tepat adalah apa tadi? Min setengah ya. Nah, jawaban yang tepat adalah min setengah. Oke. Nah, saya lanjut lagi nih. Saya lanjut lagi ke soal nomor 2. Nah, kayak gini ya. Nah, kira-kira gimana nih cara kita menyelesaikan si soal ini? Caranya sebenarnya kalau kita lihat, coba saya kotakin dulu nih. Coba saya kotakin dulu seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, lalu jadinya gimana nih? Nah, coba diwarnain dulu deh kira-kira ya. Diwarnain dulu supaya pas lah gitu bentuknya. Nah, yang ini warnain juga. Yang ini warnain juga. Nah, yang ini warnain sendiri. Oke. Nah, kalau kayak gini kita ngeliatnya lebih enak nih. Tinggal seper-A-nya kita coba distribusikan, kita kalikan ke dalam. Maka kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, kalau kita kalikan ke dalam, maka yang terjadi jadinya adalah sama seperti ini. Sama seperti ini. Gitu ya. Nah, di mana di dalamnya tetap ada limit, di luarnya tetap ada limit A menuju 0, tapi masing-masing ada seper-A-nya ya. Jadi nanti di sini ada A dikali cos 2A per, nah seperti ini. Kayaknya ketebelan. Per, nah yang ada di sini nanti adalah si A. Jadi saya ulang, pertama-tama kita punya soal seperti ini, limit A menuju 0 seper A dikali sin pangkat 3A per cos 2A tambah sin 2A kali cos 2A. Nah, yang diminta adalah penyelesaian ini. Nah, kira-kira gimana nih caranya? Oke. Pertama-tama kita bisa lihat tadi udah kita masukin. Nah, begitu udah kita masukin, maka langkah berikutnya adalah kita coba pisah-pisahkan. Kita coba pisah-pisahkan tuh maksudnya gimana? Jadi kita coba pisah-pisahkannya tuh berarti maksudnya gini nih. Nah, ini si min setengah ini mengganggu aja nih. Kita pindahin aja deh ke sini ya. Nah, gitu. Ini bisa agak dikeatasin. Oke. Nah, maksudnya dipisah-pisahin itu berarti maksudnya gini nih. Jadi, ini menjadi limit A menuju 0 dari, nah, ini saya buat menjadi sin A per A dikalikan dengan limit A menuju 0 dari, nah yang tersisa berarti adalah sin kuadrat A per cos 2A.
ditambahkan dengan, nah, sin 2A dikali cos 2A per A, sin 2A dikalikan dengan cos 2A per A, berarti ini bisa ditulis menjadi limit A menuju 0 dari, nah, sin 2A per A dikalikan dengan, dikalikan dengan limit A menuju 0 dari cos 2A per A. Nah, kayak gitu. Per A-nya nggak ada ya, karena kan ini A-nya cuma pangkat 1. Berarti ini tinggal dikali sama cos 2A. Maka apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah yang ini, berarti ini sama dengan 1. Yang di sebelah kanan, nah yang di sebelah kanan masukin 0. Sin kuadrat 0, sin 0 kuadrat berarti 0 per cos 0. Cos 0 itu 1. Cos 0 berarti 1 plus, nah yang ini, sin 2A per A berarti 2 dikali cos 0 lagi. Cos 0 adalah 1. Maka berarti kalau kita lihat, maka ini menjadi 1 kali 0 per 1 adalah 0 tambah 2 kali 1 berarti 2. Jadinya adalah 2. Nah, menarik ya. Nah, inilah di soal tadi. Jadi di soal tadi kita punya limit A menuju 0 dari 1 A dikali sin pangkat 3A per cos 2A tambah sin 2A per kali cos 2A. Nah, kelihatannya sih kayak rumit banget gitu ya. Tapi ternyata pas dijalanin, ternyata nggak serumit itu. Nah, ini mengenai limit trigonometri di awal-awal. Tentu masih banyak pembahasan yang lain. Kita akan lanjutkan nanti di video yang lain.